Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman, dan saya Nur Farida Ayu akan mempresentasikan materi tentang karakteristik dan nilai-nilai luhur dalam pelayanan publik. Nah, sebelumnya ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik yang diampu oleh Bapak Kamarudin Selang, SOS MAP. Nah, tema ini sangat penting karena pelayanan publik adalah wajah pemerintah di mata masyarakat. Nah, sebelum membahas karakteristik dan nilai-nilai luhur dalam pelayanan publik, maka kita perlu tahu apa sih pelayanan publik itu dan apa pentingnya pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dalam hal ini secara umum, secara garis besar itu ada dalam hal pendidikan, ekonomi, dan masih banyak yang lain. Terutama juga kesehatan yang sangat penting bagi pemerintah untuk melayani masyarakat. Nah, kenapa pelayanan publik ini penting? Karena pelayanan publik merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, langsung saja kita membahas apa sih karakteristik dari pelayanan publik itu. Yang pertama, ada berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, tentu pelayanan publik itu harus memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan hanya formalitas administratif. Contoh paling sederhana yaitu pelayanan kesehatan gratis dan juga program KTP elektronik. Nah, yang kedua, karakteristik yang harus dimiliki pelayanan publik yaitu transparansi. Tentu dalam memberikan informasi itu harus jelas, harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Contoh, informasi jadwal pengurusan paspor di kantor imigrasi. Nah, karakteristik yang ketiga dalam pelayanan publik yaitu efisiensi dan efektivitas. Nah, sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Contoh yaitu digitalisasi pelayanan publik seperti e-government dalam mempercepat efisiensi dan menghasilkan hasil yang efektif kepada masyarakat. Nah, yang keempat, karakteristik dalam pelayanan publik yang ideal mestinya harus aksesibilitas dan kesetaraan. Nah, semua warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan tentunya. Contoh sederhana yaitu menghadirkan menyediakan layanan khusus bagi orang-orang yang difabel. Nah, itu contoh yang bisa diberikan dalam aksesibilitas dan kesetaraan itu. Nah, karakteristik yang kelima yang mesti dimiliki dalam pelayanan publik yang terakhir ada akuntabilitas. Nah, pemerintah tentunya harus bertanggung jawab atas hasil pelayanan yang diberikan. Contoh, evaluasi kinerja pegawai setiap tahun, evaluasi kinerja pegawai setiap 3 bulan sekali. Nah, setelah membahas beberapa karakteristik dalam pelayanan publik, maka penting juga untuk kita tahu sebenarnya dalam pelayanan publik itu harus memiliki nilai-nilai luhur juga. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama, integritas. Integritas dalam hal ini adalah jujur dan konsisten dalam memberikan pelayanan. Contoh, menghindari suap dalam proses pelayanan. Ini sangat penting. Integritas itu sangat penting dalam pelayanan publik karena sedikit saja yang melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan seperti suap, maka ya itu akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kelancaran proses pelayanan publik itu. Nah, yang kedua, nilai-nilai luhur yang mesti ada dalam pelayanan publik itu adalah sikap yang
profesionalisme. Nah, sikap profesionalisme di sini ada dia mestinya kompeten, disiplin, dan memberikan pelayanan dengan standar yang tinggi. Nah, contoh pelayanan di rumah sakit itu memiliki standar operasional yang jelas. Nah, nilai-nilai luhur yang ketiga yaitu tentunya keadilan. Nah, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Contoh, memberikan program bantuan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Yang keempat, nilai-nilai luhur yaitu memiliki atau harus menghadirkan rasa kepedulian atau empati. Nah, memberikan pelayanan dengan sikap ramah, memberikan pelayanan dengan peduli. Nah, contoh pendampingan korban bencana alam. Nah, yang kelima dalam nilai-nilai luhur yang harus dimiliki pelayanan publik yaitu inovasi, yakni mengembangkan cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu. Contoh, memakai sistem antrean online di rumah sakit agar lebih efektif dan efisien, mengurangi anggaran, mengurangi pengeluaran, dan mengefisienkan waktu. Nah, setelah kita bahas tentang karakteristik dan nilai-nilai luhur dalam pelayanan publik dan relevansi dengan keadaan kita saat ini, yaitu apalagi kita berada di era digital, pelayanan publik menghadapi tantangan yang sangat besar seperti ketimpangan akses teknologi. Nah, solusinya adalah menerapkan karakteristik dan nilai luhur nilai-nilai luhur tadi untuk memastikan pelayanan tetap inklusif, tetap efektif, dan tetap responsif. Terakhir, kesimpulannya bahwa pelayanan publik memang harus memenuhi karakteristik ideal dan harus didasari nilai-nilai luhur yang telah saya jelaskan tadi. Maka marilah kita berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik sebagai pelajar maupun warga negara yang baik. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan dalam presentasi pagi hari ini. Bilsabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.